Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman. Ini yang mungkin masih ada orang tua ataupun calon peserta didik yang masih bingung ya. Jadi dalam PPDB Jatim ini nanti ya, ini siswa itu diberikan bisa memilih sekolah atau jurusan itu maksimal berapa. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, jadi ada jalur afirmasi, pindah tugas, prestasi lomba, yonasi, prestasi akademik. Nah ini misalkan teman-teman nanti mau daftar di jalur afirmasi, lah ini diberikan berapa pilihan sekolah ya, atau berapa pilihan jurusan. Nah tentunya teman-teman sudah harus mulai menyiapkan dari sekarang ya, mau sekolah di mana atau mau memilih jurusan apa ya, bisa ditentukan mulai dari sekarang. Nah nanti kita akan memberikan sedikit simulasi teman-teman ya. Jadi untuk memilih sekolah SMA atau SMK-nya, jadi misalkan jalur yonasi itu teman-teman bisa memilih berapa. Nah seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa untuk jalur pendaftaran yang mana di dalam PPDB Jatim tahun 2024 ini terbagi menjadi 5 tahap ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5. Nah, di dalam per tahapnya ini adik-adik ya, calon peserta didik baru ini bisa memilih berapa sekolah. Ya, nah ini misalkan jalur afirmasi ini bisa memilih berapa sekolah, pindah tugas bisa memilih berapa sekolah, prestasi lomba ini bisa memilih berapa sekolah. Atau mungkin di jalur prestasi akademik, ya ini bisa memilih berapa sekolah. Ya, misalkan sekolah A, sekolah B, sekolah C, nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu, teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjutkan ya. Jadi untuk jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan, nah ini di semua jalur pendaftaran teman-teman ya. Jadi di semua jalur pendaftaran seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa nanti misalkan teman-teman mau daftar di jalur afirmasi, nah ini bisa memilih berapa sekolah ya. Atau mungkin teman-teman mau milih, Pak saya mau daftar di jalur yonasi misalkan, jalur yonasi SMA, nah ini nanti teman-teman itu bisa memilih berapa sekolah ya. Paham ya? Jadi nanti misalkan mau daftar di jalur prestasi akademik, ya ini SMA misalkan, ini bisa memilih berapa sekolah. Jadi ini nanti yang akan kita bahas. Oke, kita mulai untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama kita mulai untuk jalur afirmasi. Jadi jumlah maksimal untuk memilih sekolah atau jurusan di jalur afirmasi ini baik di SMA ya, baik di SMA atau SMK. Oke, yang pertama kita bahas untuk jalur afirmasi. Jadi calon peserta didik baru jenjang SMA, nah ini ya, ini dapat memilih satu sekolah yang dituju di wilayah dalam yonasi atau wilayah luar yonasi yang berbatasan. Paham ya? Jadi nanti jalur afirmasi untuk misalkan teman-teman mau memilih jenjang SMA itu hanya bisa memilih satu sekolah saja, baik itu di dalam zona ataupun di luar zonasi yang berbatasan. Paham ya? Jadi jalur afirmasi cuma satu sekolah. Nah, sedangkan untuk jenjang SMK teman-teman ini dapat memilih satu kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian atau satu jurusan lah di sekolah di wilayah dalam zona ya, dalam yonasi atau wilayah luar yonasi. Jadi untuk jalur afirmasi ini hanya bisa memilih satu sekolah atau satu jurusan. Paham ya? Nah tentunya untuk SMA, jadi ini nanti ada yonasinya berbatasan ya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Nah terus nanti untuk afirmasi ini teman-teman harus memilih ya, memilih SMA atau SMK. Jadi tidak bisa keduanya. Ya, paham ya? Terus yang berikutnya adalah di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah ini sama ya, jadi untuk SMA ini dapat memilih satu sekolah di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan. Jadi sama, kalau SMA ini boleh di dalam zona atau di luar zona berbatasan. Sedangkan SMK ini dapat memilih satu kompetensi keahlian atau satu jurusan di sekolah, baik itu di dalam zonasi
atau di luar Yunasi. Jadi sama ya. Jadi untuk afirmasi dan pindah tugas ini sama, hanya bisa memilih satu sekolah atau jurusan. Terus yang berikutnya di jalur prestasi hasil lomba ini juga sama. Jadi untuk SMA dapat memilih satu sekolah di wilayah dalam Yunasi, baik di luar atau di dalam Yunasi. Ya, ini di wilayah luar Yunasi, satu kabupaten atau kota, atau wilayah luar Yunasi pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Sedangkan SMK sama ya, dapat memilih satu kompetensi atau satu jurusan, ini di sekolah wilayah Yunasi atau di luar Yunasi. Jadi untuk jalur afirmasi, pindah tugas, dan prestasi hasil lomba, ini semuanya sama. Jadi hanya bisa memilih satu sekolah atau satu jurusan. Ya, jadi teman-teman tentukan dulu mau pilih di SMA atau mau pilih di SMK. Jadi tidak bisa memilih dua-duanya. Paham ya? Terus yang berikutnya untuk jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini jalur prestasi nilai akademik ini dengan jalur Yunasi sama ya, jumlah memilih sekolahnya. Nah, yang pertama, jadi jalur prestasi akademik ini untuk jenjang SMA ya. Jadi jenjang SMA ini dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya, dengan ketentuan paling banyak 3 sekolah di wilayah dalam Yunasi. Jadi bisa memilih 3 sekolah di dalam Yunasi atau 2 sekolah di dalam Yunasi dan 1 ya di sekolah wilayah luar Yunasi dalam satu kabupaten atau kota atau wilayah luar Yunasi pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Jadi intinya untuk SMA ini bisa memilih 3 sekolah ya, 3 sekolah di dalam zona. Nah, kalau misalkan mau di luar zona itu hanya bisa 1 sekolah saja. Pastikan Yunasinya adalah berbatasan. Ini untuk jalur nilai ya. Paham ya? Jadi jalur nilai itu bisa memilih 3 sekolah dalam zona atau 2 sekolah dalam zona dan 1 sekolah di luar zona berbatasan. Paham ya? Nah, sedangkan untuk SMK ini juga sama. Jadi SMK itu bisa memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau 3 jurusan dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda. Nah, ini wilayah dalam Yunasi atau di wilayah luar Yunasi. Kalau SMK ini bebas ya. Misalkan di sekolah A ya, kalian bisa pilih jurusan A1, jurusan 1, 2 atau jurusan 3. Atau teman-teman bisa memilih misalkan di sekolah A, nah ini memilih 2 jurusan ya. Nah, terus nanti teman-teman bisa memilih di sekolah B, ini memilih 1 jurusan. Jadi kan totalnya 3. Jadi totalnya 3. Boleh di dalam satu sekolah atau boleh di sekolah yang berbeda. Atau mungkin teman-teman bisa memilih di sekolah A ya 1 jurusan, B 1 jurusan, C 1 jurusan, ini juga bisa. Jadi untuk jalur prestasi akademik untuk jenjang SMK ini bebas ya. Jadi bisa memilih di dalam atau di luar zona untuk SMK. Sedangkan SMA, nah sekali lagi dia bisa memilih 3 sekolah ya. Boleh ketiganya di dalam Yunasi atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi intinya untuk nilai akademik ini yang di luar, jadi yang keluar untuk SMA ini hanya 1. Paham ya? Terus untuk jalur Yunasi terakhir, jalur Yunasi ini sama ya dengan di jalur prestasi akademik. Jadi untuk SMA ini juga bisa memilih paling banyak adalah 3 sekolah. Ya sama ya dengan ketentuan. Yang ketiganya boleh dalam Yunasi atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi intinya untuk SMA ya, jadi boleh memilih 3 ya, bisa 3 itu semuanya di dalam zona ya, atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi intinya untuk SMA ini 1 di luar zona. Paham ya? Terus yang berikutnya untuk SMK sama ya. Jadi SMK sama dengan di jalur prestasi akademik tadi, dia bisa memilih 3 kompetensi keahlian atau jurusan dalam satu sekolah ya. Jadi misalkan sekolah A bisa pilih jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Atau di sekolah yang berbeda ya, misalkan A memilih 2 jurusan, di sekolah B memilih 1 jurusan. Jadi totalnya tetap 3. Atau bisa memilih 3 sekolah. Jadi jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Jadi boleh. Ini untuk SMK itu bebas. Dia bisa di dalam atau di luar zona. Bisa memilih dalam satu sekolah 3 jurusan atau bisa memilih di 3 jurusan yang berbeda dalam 3 sekolah. Paham teman-teman ya? Nah, sekarang kita akan cek itu simulasi atau contohnya ya. Ini untuk yang di tahun 2023 kemarin.
Nah, ini misalkan kita kasih contoh untuk bukti pendaftarannya ya. Jadi kalau bukti pendaftaran untuk misalkan di jalur afirmasi untuk keluarga tidak mampu, maka dia hanya bisa memilih satu sekolah dengan satu jurusan saja. Ini misalkan teman-teman nanti memilih di jenjang SMK. Jadi tidak bisa ya, milih SMA, SMK itu tidak bisa. Jadi harus pilihnya satu, mau daftar di SMA atau di SMK. Ya, ini misalkan jalur afirmasi hanya bisa memilih satu sekolah saja atau satu jurusan saja. Atau misalkan di sini jalur pindah tugas orang tua misalkan. Ya, dia juga hanya bisa memilih satu sekolah saja. Ya, nah dia nanti bisa memilih satu jurusan. Ini untuk di jenjang SMK. Ya, paham ya? Jadi untuk jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, jalur prestasi hasil lomba itu hanya bisa memilih satu sekolah atau satu jurusan saja. Paham ya? Terus yang berikutnya untuk jalur Yunasi SMA ya. Ini sama, jalur Yunasi SMA atau jalur nilai itu sama. Ya, jadi dia bisa memilih 3 pilihan sekolah. Nah, misalkan ini SMA ya. Jadi bisa memilih pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi dia bisa memilih misalnya pilihan pertama di SMA Negeri 1 Grogol, SMA Negeri 1 Prambon ya. Ini kabupaten, ini kan di luar zona ya kabupaten ini. Jadi satu dalam zona, satu di luar zona ini. Ya, jadi nah terus di pilihan ketiga ini juga boleh, kalian tidak memilih juga boleh. Misalkan kalian mau memilih lagi, kalau sudah ada satu di luar zona berarti ini nanti juga di Kabupaten Kediri. Jadi satu di luar zona dan 2 di dalam zona. Ini misalkan untuk Yunasi SMA ya, jadi bisa memilih 3 sekolah. Terus misalkan di jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK ya. Nah, ini jika dia juga bisa memilih 3 jurusan ya, di dalam satu sekolah boleh. Ini misalkan sekolahnya beda ya, SMK 1 Grogol dengan jurusan TKJ, di SMK Negeri 2 Kediri dengan jurusan juga TKJ. Atau misalkan ini di pilihan 3, misalkan di Kota Kediri, Kabupaten Kediri ini kan semua di luar zona, ini dalam zona, ini luar zona. Misalkan yang ini nanti pilih di luar zona lagi juga boleh, atau mungkin ketiga-tiganya ya, jadi tiga-tiganya semua luar zona juga boleh. Kalau SMK itu kan bebas, jadi tidak ada zona berbatasannya. Jadi boleh di dalam zona, boleh di luar zona. Ya, yang intinya untuk jalur Yunasi ya. Jadi untuk jalur Yunasi itu bisa memilih 3. Nah, kalau kita cek di sini tadi, jadi kembali kita jelaskan ya di sini tadi. Jadi untuk yang tahap 1, nah ini di tahap 1 ya. Nah, tahap 1 di 3 jalur ini, jadi kalian bisa memilih SMA atau SMK, tidak bisa keduanya. Ini pilihan sekolahnya hanya satu sekolah atau satu jurusan. Untuk nilai akademik ya, akademik ini bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan yang berbeda. Sama untuk Yunasi SMK, ini juga bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan yang berbeda. Tentunya kalau SMA itu adalah sekolah, sedangkan SMK itu adalah jurusan atau keahlian. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga teman-teman tidak bingung ya mengenai dengan berapa sih ketika kita mau daftar di salah satu jalur itu berapa jumlah maksimal yang bisa kita pilih ya untuk sekolah ataupun jurusannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.